Annyeonghaseyo, perkenalkan, aku Salsabila Lintang Ayu Witari dengan NIM 05474553, mahasiswa semester 3 UPBJJJ UT Jakarta dengan program studi Ilmu Komunikasi. Sebelum mulai pidato singkatnya, di sini aku mau nanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Teman-teman ada yang suka K-pop nggak? Atau suka Korea? Ada yang pernah dengar dengan istilah K-pop? Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian termasuk ke dalam K-pop atau kalian pernah dengar tentang K-pop, berarti kalian tahu tentang fenomena global ini ya. Di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman tentang satu hal yang sering banget disepelein oleh semua orang nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak, kita ini hidup di zaman teknologi yang semakin hari semakin canggih. Ada aja perubahan-perubahan besar yang terjadi. Teknologi yang semakin canggih ini juga membawa pengaruh terhadap cara kita berkomunikasi nih teman-teman. Saat ini kita bisa berkomunikasi di mana aja, kapan aja, dan sama siapa aja. Nah, disinilah budaya K-pop itu memainkan peran penting nih teman-teman. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Munawara dan kawan-kawan pada tahun 2022, bahwasannya penggemar K-pop itu sering mencampurkan bahasa-bahasa seperti bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa internasional lainnya untuk berbicara dengan teman sesama negara. Yang dulunya kita hanya tahu Annyeonghaseyo, Gamsahamnida aja, saat ini jika kita mau menonton drakor atau kita mau dengar lirik lagu Korea itu kita nggak perlu lagi mencari tahu artinya tanpa harus ada subtitle nih teman-teman. Fenomena inilah yang disebut dengan multilingualisme yang membawa perubahan besar terhadap komunikasi kita menjadi lebih bagus. Selain menjadi jembatan komunikasi secara global, K-pop ini juga menjadikan media sosial sebagai ruang belajar komunikasi nih teman-teman. Pada tahun 2020, Hasana telah melakukan penelitian di mana banyak penggemar K-pop menjadikan media sosial itu menjadi tempat ruang komunikasi. Di dalam K-pop sendiri teman-teman, ada yang namanya fandom ya. Di dalam fandom ini kita biasanya diajari dengan cara yang sopan, cara menghargai pendapat sesama, dan cara mencari akar permasalahan yang lebih baik. Inilah mengapa K-pop itu menjadikan media sosial bukan hanya sebagai tempat hiburan aja teman-teman, tapi juga sebagai ruang komunikasi yang efektif di zaman sekarang. Selain dua poin penting tadi, poin terakhir ini juga nggak kalah penting ya teman-teman, di mana K-pop itu membawa pengaruh besar terhadap kepercayaan diri kita dan relasi sosial. Komunitas-komunitas K-pop yang tercipta ini membawa perubahan besar terhadap kepercayaan diri kita nih teman-teman. Yang semulanya kita pemalu, tidak bisa berbicara di depan banyak orang, saat ini bisa berbicara di depan banyak orang. Ya, dan yang paling penting, yang semulanya kita tidak punya teman, saat ini kita punya teman di mana aja. Kita punya circle di mana aja. Teman-teman, K-pop ini memang dari negara Korea ya, tapi dampaknya itu sudah sampai ke seluruh negara ya, termasuk Indonesia sendiri. Dampak K-pop ini juga berpengaruh besar terhadap komunikasi kita, bagaimana cara kita berteman, dan bagaimana cara kita memahami dunia. Gak apa-apa banget nih teman-teman kalau kita suka K-pop, tapi kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai orang Indonesia ya, karena komunikasi yang baik itu bukan hanya tentang berbicara, tapi lebih memahami diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Annyeonghaseyo.